Halo Sobat Cakar TV, selamat datang kembali di channel yang akan selalu membawa Anda menelusuri dunia teknologi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana koneksi internet super cepat yang Anda nikmati setiap hari bisa sampai ke rumah? Di era digital ini, internet seolah menjadi nadi kehidupan. Dari streaming film 4K tanpa buffering, meeting online tanpa putus, hingga bermain game dengan ping rendah, semua itu dimungkinkan oleh sebuah teknologi revolusioner, internet fiber optik. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan panjang, menelusuri setiap jengkal kabel dan setiap perangkat canggih untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana proses internet fiber optik sampai ke rumah kita? Mari kita mulai petualangan ini. Perjalanan sinyal internet kita dimulai dari sebuah tempat yang menjadi jantung dari semua koneksi, yaitu data center atau yang sering disebut Central Office Co., milik penyedia layanan internet ISP. Bayangkan, sebuah gedung besar yang dipenuhi rak-rak server yang menyala, berdengung dan bekerja 24/7. Disinilah semua data dari seluruh dunia disimpan, diproses, dan didistribusikan. Dari sinilah koneksi internet Anda berasal. Di dalam Central Office, terdapat perangkat super canggih bernama Optical Line Terminal, atau OLT. Anggap saja, OLT ini adalah stasiun pusat kereta super cepat. Tugasnya adalah mengubah sinyal listrik dari server menjadi sinyal cahaya yang akan melesat melalui kabel fiber optik. Sinyal cahaya inilah yang membawa data internet dengan kecepatan luar biasa. Setelah sinyal diubah menjadi cahaya oleh OLT, perjalanan ribuan kilometer pun dimulai. Sinyal cahaya ini akan melesat melalui jaringan kabel fiber optik utama yang disebut jaringan backbone. Kabel-kabel ini ditanam di bawah tanah, membentang di bawah laut, menghubungkan kota, pulau, bahkan benua. Inilah tulang punggung internet global yang memungkinkan kita terhubung dengan server di belahan dunia lain dalam sekejap mata. Kabel fiber optik sendiri bukanlah kabel biasa. Intinya terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis, setipis rambut manusia. Cahaya yang membawa data akan memantul di sepanjang inti kabel ini dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Minim gangguan dan kehilangan data. Tidak seperti kabel tembaga konvensional dari jaringan backbone yang masif, sinyal akan diarahkan ke area yang lebih kecil. Disinilah peran Optical Distribution Cabinet ODC atau kabinet distribusi optik. Anda mungkin pernah melihat kotak-kotak besar berwarna abu-abu atau krem di pinggir jalan. Itulah ODC. Fungsinya adalah sebagai titik pembagian. Jika OLT adalah stasiun pusat, maka ODC adalah stasiun besar di kota Anda. Di dalam ODC, satu kabel fiber optik berkapasitas besar dari jaringan backbone akan dipecah atau didistribusikan menjadi beberapa kabel berkapasitas lebih kecil yang akan menuju ke berbagai area perumahan atau kompleks di sekitar Anda. Perjalanan sinyal semakin mendekati rumah kita. Dari ODC, kabel fiber optik akan ditarik menuju tiang-tiang listrik atau ditanam di bawah tanah menuju titik distribusi yang lebih kecil lagi, yang disebut Optical Distribution Point ODP. ODP ini biasanya berupa kotak hitam yang lebih kecil yang menempel di tiang listrik atau di dinding luar sebuah bangunan. Disinilah pemberhentian terakhir sebelum kabel banner-banner masuk ke rumah pelanggan. Di dalam ODP, kabel fiber optik akan dipecah lagi menggunakan alat yang disebut splitter untuk melayani beberapa rumah sekaligus. Biasanya antara 8 hingga 16 rumah per ODP. Inilah tahap akhir dari perjalanan panjang sinyal internet. Dari ODP, seutas kabel tipis berwarna hitam yang disebut kabel drop atau drop wire akan ditarik oleh teknisi langsung ke rumah Anda. Kabel inilah yang Anda lihat membentang dari tiang listrik ke atap atau dinding rumah Anda saat pemasangan. Kabel drop ini akan masuk ke dalam rumah dan terhubung ke sebuah kotak kecil yang menempel di dinding yang disebut Optical Terminal Outlet Auto atau roset. Roset ini berfungsi sebagai terminal akhir dari kabel fiber optik, tempat sinyal cahaya mengakhiri perjalanannya. Namun, perjalanan belum selesai. Sinyal cahaya yang sampai di roset masih belum bisa digunakan oleh perangkat kita seperti laptop atau smartphone. Disinilah perangkat terakhir dan paling familiar bagi kita beraksi Optical Network Terminal ONT, atau yang lebih kita kenal sebagai modem. Sebuah kabel patch cord kecil akan menghubungkan roset ke modem ONT. Tugas modem ONT ini sangat krusial. Ia akan mengubah kembali sinyal cahaya yang super cepat tadi menjadi sinyal listrik digital yang bisa dimengerti oleh perangkat elektronik kita. Dari modem ONT inilah, koneksi internet kemudian disebarkan ke seluruh rumah, baik melalui kabel LAN ke komputer Anda, atau melalui sinyal nirkabel yang dipancarkan oleh router Wi-Fi, dan voila, Anda pun bisa menikmati streaming, browsing, dan gaming sepuasnya. Jadi, begitulah perjalanan luar biasa dari seberkas cahaya di data center hingga menjadi koneksi internet di genggaman Anda. Sebuah proses yang melibatkan jaringan infrastruktur raksasa,
dan teknologi canggih yang bekerja tanpa henti. Setiap kali Anda online, ingatlah ada perjalanan panjang di baliknya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Cakar TV semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan konten-konten menarik seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.